Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Wardatu Zakia dengan NIM 18130311034. Di sini saya akan membahas UAS Biokimia 2. Pada soal UAS kali ini kita akan membahas 7 soal. Untuk soal yang pertama yaitu pada degradasi asam lemak arachidonat atau asam lemak jenuh ini kita dituntut untuk yang pertama menentukan tahap-tahap reaksi yang terjadi pada enzim yang terlibat, yang kedua menentukan jumlah asetil-CoA yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan, yang ketiga menentukan sistem pengendalian apa yang terjadi pada saat degradasi asam lemak arachidonat. Untuk jawaban yang A, berikut merupakan tahap-tahap degradasi asam lemak arachidonat. Yang pertama, pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Yang kedua, pengubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Yang ketiga, transfer gugus asil ke kompleks enzim. Yang keempat, gugus malonyl terikat pada ACP. Yang kelima, reaksi kondensasi. Yang keenam, reaksi reduksi pertama. Yang ketujuh, dehidrasi. Yang kedelapan, reaksi reduksi kedua. Dan sedangkan enzim-enzim yang diperlukan dalam proses degradasi asam lemak arachidonatnya itu ada dua, yaitu lipooksigenase dan sioksigenase. Yang selanjutnya untuk jawaban yang B. Untuk jawaban yang B, jumlah asetil-CoA yang terbentuk pada saat degradasi asam lemak arachidonat yaitu 10, sedangkan jumlah ATP yang terbentuk pada saat degradasi asam lemak arachidonat adalah 10 juga. Jadi jumlah CoA dan jumlah ATP yang terbentuk pada saat proses degradasi ini yaitu 10. Yang selanjutnya yang C. Sistem apa saja yang terdapat pada proses degradasi ini, yaitu sistem pengendalian jalur beta oksidasi. Yang selanjutnya soal yang kedua, jelaskan mekanisme, metabolisme atau tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kolesterol yang berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, kita akan membahas mekanisme kolesterol dalam tubuh. Kolesterol berasal dari makanan yang berupa kolesterol bebas dan kolesterol ester. Kolesterol ester dihidrolisis oleh kolesterol esterase menjadi kolesterol yang berada dalam usus. Kolesterol diabsorpsi dari usus dan masuk ke dalam kilomikron yang terbentuk di dalam mukosa, yang kemudian diangkut menuju hati. Dari hati, kolesterol dibawa oleh VLDL untuk membentuk LDL melalui perantara IDL. Kemudian LDL akan membawa kolesterol ke seluruh tubuh, tetapi dalam keadaan kadar kolesterol berlebihan dalam darah. Jadi yang dibawa oleh LDL ini ke seluruh tubuh itu kolesterol yang ada pada dalam darah. Akan mempergunakan HDL dalam darah untuk mengangkut kelebihan kolesterol menuju ke hati agar terjadi metabolisme kembali dan bisa disebarkan ke seluruh tubuh melalui siklus darah. Yang selanjutnya, mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi tubuh? Karena dapat menyebabkan beberapa penyakit. Di sini saya menemukan 4 penyakit yang disebabkan kelebihan kolesterol. Yang pertama, sakit jantung. Sakit jantung ini yaitu aliran darah jantung yang terhambat, dapat menyebabkan terputusnya aliran nutrisi ke jantung. Tanpa aliran darah, otot jantung dapat mengalami kematian dan menyebabkan gangguan jantung yang dikenal dengan serangan jantung. Yang kedua, stroke.
Stroke ini bertumpuknya plak pada pembuluh darah tidak hanya terjadi pada pembuluh darah jantung saja, tapi juga dapat terjadi pada pembuluh darah organ lain seperti pembuluh darah otak. Yang ketiga, perlemakan hati. Keadaan ketika hati memiliki komposisi lemak yang tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan pengerasan hati jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Yang keempat ini gangguan ginjal. Gangguan ginjal ini yaitu penurunan aliran darah ke ginjal. Kondisi ini bisa berujung pada penurunan fungsi ginjal. Biasanya itu gagal ginjal itu. Yang selanjutnya, soal ketiga. Jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten pada link tersebut ya. Jadi pada video YouTube yang ditunjuk ini membahas tentang lipoprotein dalam kehidupan. Di YouTube tersebut menjelaskan jenis-jenis dari lipoprotein. Di sini ada 5. Yang pertama silomikron, yang kedua VLDL, yang ketiga IDL, yang keempat LDL, yang kelima HDL. Kemudian pada video tersebut membahas proses tahap-tahap reaksi lipoprotein dalam tubuh manusia. Jadi saya menangkap video tersebut membahas tentang hal tersebut nih. Yang selanjutnya soal keempat. Jelaskan dan gambarkan fungsi siklus urea. Jadi sudah ada gambar yang berwarna biru ini, siklus urea. Jadi siklus urea ini terdapat 4 tahap reaksi. Yang reaksi pertama adalah sintesis karbomoil fosfat, yang kedua sintesis sitrulin, yang ketiga sintesis arginenosuksinat, yang keempat pembelahan argininosuksinat menjadi arginin dan fumarat, yang kelima pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Kemudian melalui siklus urea, fungsi dari siklus urea ini yaitu organisme yang tidak dapat dengan mudah dan aman menghilangkan nitrogen sebagai amonia, mengubahnya menjadi zat yang kurang toksik seperti urea. Siklus urea ini terutama bermanfaat terjadi pada di hati ya. Yang selanjutnya soal kelima, apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat, pirimidin dan purin, dan biosintesis purin dan pirimidin bagi manusia, bagi kehidupan. Beberapa fungsi penting asam nukleat yaitu menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik. Metabolisme antara intermedier metabolisme dan reaksi informasi energi. Koenzim sebagai koenzim pembawa energi, sebagai koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Koenzim reaksi oksidasi reduksi. Yang selanjutnya untuk soal ke-6. Apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik? Rekayasa genetik adalah suatu proses yang mengubah susunan genetik dari suatu organisme dengan menghapus atau memasukkan DNA. Yang selanjutnya soal ke-7, jelaskan dan berikan contoh aplikasi rekayasa genetik terhadap kesehatan, pertanian, energi, dan proyek genom manusia. Yang pertama untuk kesehatan, untuk contohnya ini yaitu hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Yang selanjutnya untuk pertanian, pertanian ini contohnya rekayasa genetik dalam bidang bioteknologi, biasanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas atau mempercepat pertumbuhan pada tumbuhan. Yang terakhir
genom manusia. Genom manusia ini merupakan manipulasi langsung gen suatu organisme yang menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan suatu set teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetik dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintas batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Genom manusia ini tadi setelah saya membaca beberapa artikel, yaitu seperti kekekalan manusia seperti itu. Jadi ini itu merubah susunan genetik dari sel ya. Dan tadi barusan merupakan soal terakhir yang saya bahas pada soal UAS biokimia pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya tutup dengan terima kasih.